operasi kan gitu. Kata ibu saya nggak tahu, ibunya takut sama bawangnya kata mama aku. Langsung ibu tuh bilang, iya saya plastik ngapa katanya. Kata mama aku, saya lapor ya ibu ya ke suami saya. Orang ke polisi. Halo sobat Sinsin, welcome back to my channel Sinsin. Jadi hari ini kami mau mukbang mie. Nanti kami jadi vlogger gitu mukbangnya. Aku tuh sambil cerita horor, tapi tuh horornya tuh kayak nggak terlalu horor banget sih gitu ya. Thriller lah. Nggak jadi guys. Anjay. Tuh coba dulu sesuap dulu, makan dulu. Iya. Jadi guys, aku tuh banyak pengalaman horor. Ini kisah nyata ya. Aku ada cerita horor. Belum lagi aku lahir guys, masih dalam kandungan. Tapi aku udah diincar dah sama palasi. Kalian tau nggak palasi? Kalau kami nyebutnya palasi. Sama nggak sih? Beda nggak sih tiap-tiap daerah? Pokoknya kuyang lah, kalian tau kuyang kan? Nah pokoknya dia tuh sama lah dengan kuyang. Kalau kuyang tuh yang udah mengerikan kali nggak sih, kayak dia kalau tengah malam lepas mencari bayi-bayi. Jadi kalau di Minang, daerah Minang, kalau Pekanbaru nggak tau lah ya, mungkin palasi ini lah namanya. Nah, jadi dulu tuh guys, mama aku tuh masih hamil aku, tapi aku lupa dia hamil aku berapa bulan. Jadi adalah ibu-ibu, dia udah agak tua, mungkin umur 60-an. Dia tuh jualan baju bayi gitu kan. Jualan keliling gitu, karena kan di daerah perumahan rumah kami itu kan dulu aku tinggal di perumahan gitu. Rumah kami tuh banyak yang lagi hamil di situ, ibu-ibunya. Ibu-ibu tuh kan dia jual baju bayi keliling gitu kan, tapi dia tuh cuman jual beberapa helai ya baju bayinya. Tapi itu ke semua rumah. Kayak nggak tahu lah aku tah dia ke semua rumah atau cuman yang ada bayi-bayi atau yang masih hamil lah ya ibu-ibunya. Rasa sih yang ada bayi-bayinya doang ya. Kayaknya iya. Nah terus kan mama aku nih gak curiga loh. Ya siapa coba yang curiga dia jualan baju bayi. Iya, dia nanya ke mama aku, berapa bulan bu apa bayinya? Pokoknya dia sering tuh ngobrol-ngobrol sama mama aku kan. Mama aku nih ya anggap biasa aja lah, jualan ibu-ibu masih apalah kan, jualan baju bayi biasa. Nah terus dia tuh sering kali loh guys datang ke rumah aku tuh, kayak hampir tiap hari gitu loh. Oh iya. Pokoknya dia tuh ada terus tuh. Nanti ditanya tuh, udah berapa bulan nih? Kapan melahirkan? Nggak sabar lah anaknya lahir, mau lihat katanya. Sebenarnya kalau orang awam dengar tuh kayak wajar nggak sih dia naik kayak gitu? Iya kan? Wajar-wajar aja gitu. Makanya mak kok nggak curiga. Iya, tahu pula dia jual baju bayi kan. Jadi mama aku nggak curiga. Nah, jadi waktu itu mama aku tuh mulai tahunya tuh dari anak-anak Wir yang kosan dekat sana. Jadi dia bilang ke mama aku, Makanya nggak boleh cepet. iya. Ante katanya, hati-hati lah ante sama ibu-ibu yang jualan baju tuh katanya. Dia tahu dari mana? Lah aku nggak tahu. Tahu dari mana? Atau mungkin sebelumnya tuh Udah ada yang kena kayaknya di sana. tapi pas sebelum Mama aku. mamaku ada tinggal di sana Iya, gitu. makanya juga baru pindah tuh. Hati-hati lantai katanya ibu yang jual bayi itu. Kata mama, emang apa? Dipalasin teh. Langsung lah mama aku terkejut guys. Udah mau dia keluar rumah dong lagi. Iya. Tak kan soal perutnya udah makin besar kan. Terus ibu tuh dia selalu ada tuh manggil-manggil. Oh iya. Nggak ada keluar-keluar mama aku kan. Sampai lah ini ya aku udah lahir. Datang dia tuh. Masuk dia ke dalam area rumah aku tuh sampai ke depan pintu tuh digedor-gedornya. Oh, aku tahu kenapa kayak gitu, karena mungkin makku tuh kan masih Darah ya. karena iya, itu masih lah. kecium sama dia. Digedor-gedornya sama mama aku, diam aja. Terus aku menangis pula kata mama aku kan. Dia aja aku menangis pula kata mama aku. Cuma berdua kalian. Ayah kan ke kedai terus. Oh, Berduanya sama mama aku, abang aku sekolah. oh. Terus kan ngintip dia di jendela rumahku tuh. Mama aku ketakutan tau. Terus kan baju aku ada yang terjemur kan di. Aduh. Itu dah yang mama aku bilang. Terus pergi dia ke jemuran tuh, kayak apa ya, kayak dicium-ciumnya gitu baju bayi aku tuh. Emang apa Nampak dikiranya sama ada aku. Tuh buang nggak sih? mau dipakai kan ya baju tuh. Nah, kalau dipakai entah apa yang terjadi dengan Nadia nggak suka dibilang. Nadia lo namu udah naik.
Pokoknya sampai akhirnya mama aku sama ibu tuh ada muncul. Iya. Iya. Dia ada adeknya, adek mamaku tinggal di rumahku, dibawanya gitu lah, mungkin sengaja lah kan, takut dia berdua sama aku. Jadi waktu itu aku dijaga sama adek mama aku kan, mama aku keluar mama aku dari rumah kan, dibilang sama aku, ibu kenapa sih pengen kali ini sama anak saya, kata mama aku kan, dibawanya bawang apa tuh yang Bawang untuk putih. Bukan iya bawang tunggal. putih siung tuh yang untuk Itulah pokoknya. Itu aku nggak tahu Bagi yang apa. tahu silakan komen. iya, dihancur-hancurkan di tangannya, sengaja sama aku kan, memang membuktikan jumpa Joko memang plastik kan. Kiranya iya, apa tuh yang ibu pegang tuh, katanya pusing saya, katanya pusing ibu, pusing ibu, saya suka kali sama bawang ini, katanya masa ibu pusing saya, bu janganlah apakan itu, kan mana ibu, saya mau nengok, saya dari dulu nih nunggu mau nih mana ibu lahir, kata. Langsung mama aku keluar, ibu palasi kan, katanya. Terus apa kata dia? Langsung, palasi apa nih, kata ibu saya nggak tahu, ibu takut disawa bawangnya, kata mama aku. Terus saya, iya saya palasi, Harap tenang suaranya. Jangan terbawa emosi. aku excited kan ceritanya. Langsung ibu tuh bilang, iya saya palasi, ngapa, katanya. Kata aku, saya lapor ya ibu ya ke suami saya. Orang ke polisi gitu. Saya lapor ibu ke polisi, ke RW gitu ya. Saya lapor ke suaminya. Dari situlah dia nggak ada datang lagi. Takut nggak sih dia? Iyalah, hitung aja aku nggak kena. Kok lagi cerita? Tuh, aku pernah juga kena plastik. Nah, ceritakan itu dulu. Aku tuh nggak tahu cerita detailnya kayak mana. Ini kan cuma ceritain sama mama aku kan. Jadi itu waktu aku masih umur masih berapa bulan gitu lah ya, belum sampai 1 tahun gitu. Belum setahun kalau dia. Iya kayaknya, nggak tahu, aku juga lupa lah gitu ceritanya kayak mana kan. Pokoknya ke inilah, ke Padang kalau nggak salah. Padang tuh kemana ya? Nggak tahu lah tuh. Gua aku Sumbar lah. Ya daerah Sumbar lah pokoknya kan. Nah terus aku tuh baru siap dimandikan. Nah kan siap mandi kan berarti kan taruh di kamar kan dulu kan. Nah jadi itu belum dipakai apa sih kayak bawang putihnya di sini ya, atau ya itulah bahasanya. Belum dipakein tuh karena belum pakai baju juga kan, belum siap mandian. Dan terus bapak aku ini tiba-tiba datang. Nah dibawanya lah aku keluar, dan dibawanya aku keluar, tanya nengok dalaman gitu lah. Di jalan-jalan tuh kan banyak tuh, Bukan pasar. Pokoknya rame sih. rame. Sorry ya guys kalau sudah agak lupa ya. Nah terus kan kayak, nah jadi tuh bapak aku tuh mendekatkan aku tuh ke salah satu dalaman gitu. Tapi bukan bapak tuh ternyata. Yang palasinya. Bukan. Nah jadi tuh yang palasnya tuh ternyata ada gitu nenek tuh Iya, apa ya. nenek boleh. Tiba-tiba dia tuh yang kayak gitu. Iya, kayak gitu deh kalau hisap darah itu. Kayak gitu. Terus bapak aku tuh tahunya tuh setelah udah kena. Jadi entah orang Jerman yang bisa sama bapak aku tuh, entah orang lain gitu kan yang ngasih tahu kalau gitu, ngasih tahu. entah lah itu yang mana gitu kan. Pak itu tuh ini palasi kayak gitu kan. Tuh bapak aku tuh yang kayak belum gimana gitu loh, kayak belum. Bapakku udah tahu kan palasi itu apa sebelum. Nah itu aku nggak taunya ya. Nah terus kan setelah kejadian itu tuh aku tuh yang kayak nangis terus gitu loh. Kau Pokoknya nangis dikasih susu nggak mau, dikasih ini yang mau, semua nggak mau gitu kan. Terus sampai kayak aku tibanya tuh yang kayak aku tuh ini BAB gitu lah ya. Dia sedikit cuman kayak bau kali gitu loh. Terus kayak akhirnya tuh dibawa lah ke orang pintar. iya. Karena kalau udah itu dokter nggak bisa dong. Terus kata yang si orangnya ini nih untungnya belum sampai kayak habis gitu loh. Iya, bisa. Gitu kan, jadi masih bisa lah ini diapain. Terus diapain ya, aku nggak tahu juga diapain, pokoknya sampai kayak ya udahlah gitu, Sembuh kan. Soalnya abang aku pernah guys kena juga palasi pas dia kecil, karena diajak mamaku ke pasar di Sumbar juga. selalu di Sumbar. Iya, karena abangnya mama aku tuh jualan di pasar. Kiranya yang di sebelah jualannya abang aku tuh dia palasi. Pas mau aku pulang tuh abang aku tuh langsung itulah BAB kayak tadi tuh juga lah, langsung suruh kali demam dia kan. Kayak berlubang gitu loh apanya tuh. Iya, sampai turun. Nah, yang lebih turun kan. Udah lah kena nih. Tuh untungnya abang mama aku tuh kenal kan sama yang palasi itu, dibawanya lah ke rumahnya. Soalnya katanya tuh biar untuk membalikkan darahnya tuh dibawa lagi ke tempat yang
siapa yang ambil dia yang balikan. Baru tahu si aku ternyata bisa dibalikkan ya. Nggak bisa ternyata. Itu katanya pas di rumah dia tuh kan disuruh balikkan, disuruhnya pergi cepat-cepat karena dia belum ada makan kan. Jika balikkan lagi kan takut lagi ya. ya habis lagi ininya. Balikkannya suruh kami suruh mama aku Minta pergi maaf nggak cepat. dia? Enggak. Dasar. Kok bisa? Plastik dari mana sih Dracula dia tuh? Ilmu. Ilmu hitam. Turunan kan? Iya, jadi tuh dia tuh harus diturunkan ke anaknya. Karena nggak bisa mati kan? Atau enggak ke binatang, kan nggak Ke mungkin. binatang. Bisa tuh. Ini juga cerita mama aku kan. Jadi tuh dulu tuh di daerah mana ya? Aku lupa deh ceritanya. Pokoknya tuh Masa Sumbar? enggak di Bandung juga. Kan baru. Jadi tuh yang si ibu-ibu ini udah tua dia tuh punya 2 anak. Dia palas ini. Iya, palasi ibu nih. Dan ternyata anaknya nih palasi juga cuy dua-duanya, tapi ada palasi baik sama palasi jahat. Kalau yang palasi baik ini dia nih yang nolongin orang Nolongin orang apa? yang kena palasi tuh. Oh, dia balik-balikkan darah. Nggak tahu lah aku ya. Badai Mana kubur. udah tuh ada pokoknya mamanya tuh yang kayak mau mati gitu kan, meninggal gitu kan. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi caranya tuh Jilat lidah. jilat ludahnya. Nah, atau enggak anjing yang jilat lidah ininya mamanya tuh. Iya. Nggak tega lah mungkin anaknya ini kan. Aku tega sih jadinya. Nah, kira anaknya ini tuh Palas keturun. Orang tuh makan berarti nggak makan nasi kayak kita. enggak lah kayaknya. Vampir lagi bayangin. Nah, Vampir dunia nyata. tapi ini versi bukan menggigitnya aja. Oh, jadi itulah guys cerita horornya. Nanti kami lanjut lagi dengan cerita horor mendatang sambil makan. Iya. Nanti kan. Bye. Nah,